Kaisar Naga Abadi Chapter 221 Bahasa Indonesia. Bab 221 Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Bagaimana kehidupan orang-orang di Aula Bintang Umum dapat dibandingkan dengan kehidupan sekolah pedang 10 arah? Enyah. Qiu Wuzi meraung. Qiu Wuzi, jangan melangkah terlalu jauh. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Paling-paling, kita akan bertarung. Orang tua berambut merah itu meraung seperti singa gila. Kamu sialan. Wajah Qiu Wuzi menjadi gelap. Jika itu orang lain, mereka mungkin takut pada sekte pedang 10 arah, tapi tetua berambut merah ini adalah binatang buas. Dia melanggar hukum dan tidak takut pada siapapun ketika dia menjadi gila. Ini juga alasan mengapa keluarga kekaisaran mengirim lelaki tua berambut merah untuk memimpin tim. Qiu Wuzi, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Hentikan omong kosong itu. Jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan untuk memasuki alam semut darah. Kata lelaki tua berambut merah itu. Bagus, sangat bagus. Merah eksentrik, apa gunanya kamu melindungi anak ini sekarang? Kali ini, saya akan memberi Anda misi baru. Bunuh orang ini dengan sekuat tenaga di alam rahasia semut darah. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat hadiah besar. Qiu Wuzi menunjuk ke arah Lu Ming. Baiklah, Penatua, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Hidup anak ini adalah milikku. Seketika, semua murid sekte pedang yang ada di mana-mana memandang Lu Ming dengan niat membunuh. Juga, kali ini, jika Anda bertemu orang-orang dari Star Hall umum, bunuh mereka tanpa ampun. Jangan menahan diri. Siapapun yang berani membunuh orang dari General Star Hall saya tidak hanya harus mati, tetapi semua orang juga harus mati. Perintah Qiu Wuzi. Jangan khawatir, tetua. Kali ini, kami akan memastikan tidak ada yang bisa meninggalkan Star Hall secara umum. Para murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru berkata satu demi satu. Pada saat ini, semua murid Aula Bintang Umum memiliki ekspresi yang sangat buruk. Sialan, Tianyun, ini semua salah Tianyun. Dialah yang memulai kekacauan ini, kenapa kita yang harus disalahkan? Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Lu Ming menoleh. Itu adalah Bai Qi lagi. Itu benar. Hal ini dimulai karena Tianyun. Ini semua salahnya. Awalnya, kami punya jalan keluar dengan sekolah pedang 10 arah dan bisa berdamai. Ini semua salahnya. Dia mendorong kita semua ke dalam lubang api. Seorang pemuda berjubah hijau di pilar pengamat juga berteriak. Orang ini awalnya adalah teman baik Bai Qi, jadi dia secara alami berada di pihak Bai Qi. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang di Aula Bintang Umum memandang Lu Ming dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka merasa apa yang dikatakan Bai Qi dan pemuda berbaju hijau itu masuk akal. Bagaimana dengan ini? Mari masuk ke dunia rahasia semut darah dan bekerja sama untuk menjatuhkan Tianyun. Kami akan menyerahkannya ke sekolah pedang 10 penjuru dan berdamai dengan mereka. Teriak Bai Qi. Omong kosong. Bai Qi, apa yang kamu bicarakan? Ming Cheng tidak bisa menahan tangisnya. Dia sangat marah sampai dadanya sakit. Bai Qi dan pemuda berjubah hijau itu terlalu tidak tahu malu. Baru saja, siapakah yang telah dipermalukan oleh orang-orang dari sekolah pedang 10 arah? Dan seluruh Aula Bintang Umum telah ditekan hingga ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Jika bukan karena campur tangan Lu Ming, seluruh Star Hall akan kehilangan banyak muka. Sekarang, mereka benar-benar membuat tuduhan palsu dan menyalahkan Lu Ming. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Saya tidak berbicara omong kosong. Itulah yang sebenarnya. Jika bukan karena Tianyun, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Bai Qi berteriak. Diam. Pada saat ini, tetua berambut merah menegur dan menatap Bai Qi dengan dingin. Apa yang kamu takutkan? Kemungkinan terburuknya, kita hanya akan bertempur. Tianyun tidak salah dalam hal ini. Tetua, telur semut darah itu penting. Bai Qi berseru. Hahaha, lalu siapa nama Bai Qi? Jika itu masalahnya, kita dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan. Seseorang dari Sekte Pedang 10 Penjuru tertawa. Yang lain juga melihat orang-orang dari Aula Bintang secara umum dengan ekspresi mengejek. Mereka bahkan belum berangkat dan sudah terjadi perselisihan internal. Lelucon yang luar biasa. Bai Qi. Pada saat ini, Lu Ming berteriak pelan.
Suaranya tenang dan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Luming. Baici, semua yang kamu lakukan hari ini telah menentukan nasibmu. Aku akan membunuhmu di alam semut darah. Jika tidak, aku, Tianyun, akan menghancurkan kultivasiku sendiri. Suaranya tidak nyaring, tapi sangat dingin. Ada niat membunuh yang menakutkan dan tekad untuk membunuh Baici. Wajah Baici menjadi pucat dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Penatua, lihat ini. Kami semua dari Star Hall umum, tapi Tianyun sebenarnya mengancam akan membunuhku. Bagaimana orang jahat seperti itu bisa tetap berada di Star Hall secara umum? Saya menyarankan agar kita mengeluarkannya dari aula bintang umum dan mendiskualifikasi dia dari alam mistik semut darah. Baici menatap sesepuh berambut merah itu dan berteriak. Dia takut, sangat takut kalau dia akan mati. Diam, saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia rahasia semut darah. Kalian sendiri yang menanganinya. Tetua berambut merah itu menegur. Dia jelas tidak senang dengan tindakan Baici. Dan kalian, Luming mengarahkan tombak panjang di tangannya ke orang-orang dari Sekte Pedang Segala Arah. Tatapannya seperti kilat, dan auranya seperti iblis. Kalian semua dari Sekte Pedang 10 Arah ingin membunuhku. Baiklah, aku, Tianyun, akan menerimanya. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Lihat siapa yang akan membunuh siapa. 4 kata pendek ini tersapu seperti badai, menggetarkan hati semua orang. Semua orang kaget. Kepercayaan diri yang begitu kuat, semangat yang kuat, kata-kata ini, apakah dia akan melawan sekte sendirian? Baiklah, begitulah seharusnya seorang seniman bela diri. Tetua berambut merah itu meraung, matanya bersinar. Semakin dia memandang Luming, semakin dia menyukainya. Sombong, bodoh. Jika Anda memiliki kekuatan tempur, Anda tidak bisa membedakan utara dan selatan. Ada beberapa orang di Sekte Pedang 10 Penjuru yang bisa membunuhnya. Bunuh dia. Saat kita mencapai alam rahasia semut darah, kita harus membunuhnya. Para murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru berteriak satu persatu. Tatapan mereka tajam seperti harimau yang mengincar mangsanya. Bas! Seruan pedang yang keras dan jelas terdengar di seluruh area. Sinar pedang Qi melonjak ke langit, menimbulkan angin dan awan. Itu adalah Yang Zaitian. Rambut hitamnya menari tertiup angin dan matanya seperti bintang. Dia memandang Luming dan berkata, dia mangsaku. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan membunuhnya. Semua orang dari Sekte Pedang 10 Arah terkejut. Yang Zaitian punya niat untuk membunuhnya. Dia pasti sudah mati. Tidak ada kesempatan baginya untuk hidup. Jarang sekali menarik perhatian kakak senior Yang Zaitian. Ini kehormatannya. Murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru tertawa. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Bibir Luming membentuk senyuman dingin saat dia menatap Yang Zaitian. Sebuah konfrontasi. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Para murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru mencibir. Baiklah, ayo pergi. Orang tua berambut merah itu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dan memimpin jalan menuju kedalaman Gunung Tandus. Ayo pergi juga. Qiu Wuzi berteriak dengan dingin dan membawa orang-orang dari sekolah pedang 10 penjuru untuk mengikutinya. Rombongan berlari sejauh ribuan meter dan berhenti di tumpukan batu. Namun, semua batu ini diukir dengan prasasti. Merah eksentrik, ayo mulai. Qiu Wuzi memandangi sesepuh berambut merah itu. Tetua berambut merah itu mengangguk dan berjalan ke satu sisi batu bersama tetua lainnya. Qiu Wuzi, di sisi lain, berjalan ke sisi lain batu bersama para tetua dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Kedua belah pihak berteriak pada saat yang sama dan melambaikan tangan mereka. Ki sejati yang kuat menyembur keluar dan mengalir ke dalam batu. Bas! Prasasti itu bersinar dan sebuah pintu cahaya muncul di tumpukan batu. Ini adalah pintu masuk ke dunia semut darah. Memasuki. Di sisi umum Star Hall, seseorang dengan tidak sabar bergegas menuju pintu cahaya. Sosoknya bergegas menuju pintu cahaya dan menghilang. Kami punya 10 hari untuk memasuki kali ini. Apa gunanya bersikap tidak sabar? Beberapa murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru mencibir. Kaisar Naga Abadi Chapter 222 Bahasa Indonesia. Bab 222, Telur Semut Darah. Setelah itu,
Sebagian besar murid dari Sekte Pedang Segala Arah melemparkan pandangan mematikan ke arah Lu Ming sebelum mereka bergegas menuju pintu cahaya. Saudara Tian Yun, kamu harus berhati-hati. Ming Cheng memperingatkan dengan ekspresi serius. Saudara Ming, jangan khawatir. Saya tidak takut pada siapapun yang berada di bawah alam Master Agung kelas 7. Lu Ming tersenyum dan sangat percaya diri. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi di lembah angin dewa dan mendapatkan banyak hal. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dan dia secara alami percaya diri. Saya percaya pada saudara Tian Yun. Orang-orang dari sekolah pedang 10 arah pasti tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Kata Ming Cheng. Adegan pertarungannya dengan Lu Ming sebulan yang lalu masih tergambar jelas di benaknya. Ayo masuk, kata Ming Cheng. Lu Ming mengangguk dan bergegas ke pintu cahaya bersama Ming Cheng. Ketika murid-murid dari kedua sisi bergegas ke pintu terang, lelaki tua berambut merah itu merenung sejenak dan membisikkan beberapa patah kata kepada lelaki tua di sebelahnya. Orang tua itu mengangguk, berubah menjadi cahaya pelangi, dan menghilang ke langit. Mata Qi Uzi berkilat dan dia juga mengucapkan beberapa patah kata kepada sesepuh dari Sekte Pedang 10 Arah. Tetua itu juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di sisi lain, dunia berputar dan Lu Ming merasakan tubuhnya jatuh. Ada suasana lembab di sekitarnya. Lu Ming melihat lebih dekat dan tersenyum pahit. Ternyata dia berada di udara, dan di bawahnya ada sungai besar yang terus mengalir. Lebar sungai setidaknya 100 meter, dan airnya bergejolak, mengalir ke tempat yang tidak diketahui. Lu Ming jatuh ke arah sungai. Langkah langit. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam kehampaan. Tubuhnya menjadi seringan bulu dan perlahan turun. Huala! Tiba-tiba, air di bawah bergejolak dan seekor semut berwarna merah darah bergegas keluar dari sungai. Ia melambaikan cakarnya yang tajam dan mencakar Lu Ming. Semut berwarna merah darah ini sangat besar. Itu seukuran anjing kecil dan berkali-kali lebih besar dari semut lainnya. Semut darah. Mata Lu Ming berbinar. Dengan lambaian tangannya, tombak panjang terbentuk dan dia menusukkannya ke depan. Puci. Tombak panjang itu menembus mulut semut darah, dan kepalanya meledak. Dengan menarik telapak tangannya, dia menangkap mayat semut darah di tangannya. Telur semut darah. Lu Ming menemukan bola berwarna merah darah seukuran lengkeng di perut semut darah. Bola bundar itu memancarkan ki darah yang pekat. Kali ini target mereka adalah telur semut darah. Dengan lambaian tangannya, ki esensialnya seperti pisau saat dia mengambil telur semut darah di tangannya. Kemudian, ia menginjak sungai dengan ujung kakinya dan tubuhnya melayang ke depan, mendarat di tepian sungai. Saya tidak menyangka akan ada semut darah di sungai. Lu Ming tersenyum. Semut darah ini setara dengan seniman bela diri Grandmaster kelas 1. Itu adalah binatang iblis kelas 1 LV3. Dikatakan bahwa semut darah binatang iblis kelas 1 LV3 akan memiliki satu telur semut darah di perutnya. Semut darah kelas 2 LV3 akan memiliki 2 telur semut darah di perutnya, dan semut darah kelas 3 akan memiliki 4 telur semut darah. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula levelnya. Jumlah telur semut darah yang dapat dimiliki seekor semut darah adalah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Saya hanya dapat memperoleh telur semut darah dengan cepat jika saya menemukan semut darah dengan kadar yang lebih tinggi. Lu Ming merenung dan mengikuti sungai untuk melihat apakah dia bisa bertemu semut darah. Huala! Segera, seekor semut darah muncul dari sungai dan menerkam Lu Ming. Semut darah ini bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan terdapat 2 butir telur semut darah di perutnya. Semut darah kelas 2 tingkat 3. Lu Ming sangat gembira. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan membunuh semut darah itu. Dalam hal ini, Lu Ming akan memiliki 3 telur semut darah. Saya cukup beruntung. Saya baru saja masuk dan sudah mendapatkan 3 telur semut darah. Dengan 3 lagi, saya bisa menukarnya dengan pil pemurni darah. Saat memikirkan pil pemurnian darah, Lu Ming penuh motivasi. Dia terus bergerak maju menyusuri sungai. Gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari gundukan di tepi sungai. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia berlari menuju gundukan itu. Lu Ming sangat gembira. Ada sebuah gua di gundukan itu, dan beberapa semut darah keluar masuk. Mungkinkah itu sarang semut? Mata Lu Ming berbinar dan dia akan segera keluar. Tak jauh dari situ,
suara udara terkoyak terdengar. 7 sosok mendekat dengan cepat. Sarang semut, itu sarang semut. Haha, kami sangat beruntung. Kami baru saja masuk dan kami sudah menemukan sarang semut. Semburan tawa terdengar. Mereka dari sekolah pedang 10 arah. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Tianyun, 7 murid sekte pedang segala arah juga melihat Luming, dan ekspresi mereka berubah. Bagus, kami sangat beruntung. Kami tidak hanya menemukan sarang semut saat kami memasuki alam semut darah, tetapi kami juga menemukan Tianyun. Selama kita membunuhnya, tetua Qiu Wuzi akan menghadiahi kita dengan mahal. Mata ketujuh pemuda itu mulai bersinar. Semoga beruntung. Cibiran di sudut mulut Luming menjadi lebih intens. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Ketujuh pemuda itu bergerak dalam sekejap dan mengepung Luming. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Ketujuh dari mereka semuanya adalah master bela diri hebat kelas 6, dan 4 di antaranya bahkan berada di puncak ranah master bela diri kelas 6. Tianyun, kamu kurang beruntung telah bertemu dengan 7 pedang milik klan He. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pemuda tertua mencibir. Meskipun Luming telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat sebelumnya, mereka tidak takut dan sangat yakin bahwa mereka dapat membunuhnya. Mereka adalah jenius yang cukup terkenal di sekte pedang Sifang. Ketujuh dari mereka berasal dari klan yang sama dan dikenal sebagai 7 pedang klan He. Mereka pandai dalam serangan gabungan, dan ketika ketujuh dari mereka bergabung, tidak banyak ahli bela diri hebat kelas 6 yang bisa mengalahkan mereka. Di sekolah, selain 6 jenius yang telah memahami kekuatan kendali, tidak ada guru bela diri kelas 6 yang hebat yang bisa menandingi mereka. Oleh karena itu, mereka sangat percaya diri. Sekolah pedang Sifang, kali ini, aku akan mulai denganmu. Luming tersenyum tipis. Dia masih sangat sombong bahkan ketika dia akan mati. Saudaraku, suruh dia berangkat. Dentang-dentang. 7 dengungan pedang terdengar. 7 orang dan 7 pedang panjang membentuk jaring pedang yang tidak bisa ditembus dan menyerang Luming. Tanah longsor. Tombak panjang itu tersapu dan bertabrakan dengan jaring pedang. Berdebar. Ekspresi Luming sedikit berubah. Dia merasakan ketika tombak panjang dan jaring pedang bertabrakan, kekuatan dahsyat dari tombak panjang itu menghilang tanpa bekas, seperti lumpur memasuki laut. Dia nyaris berhasil mendorong kembali jaring pedangnya, tetapi jaring itu tidak tersebar. Teknik serangan gabungan yang luar biasa. Hati Luming tergerak. Pada bulan terakhir di lembah angin surgawi, kultivasi Luming telah berkembang dengan lancar dan dia telah menembus alam Master Agung kelas 5. Dengan ki esensial Luming yang kaya dan budidaya Grandmaster kelas 5, sapuan tombak biasa sangatlah kuat. Seorang seniman bela diri Grandmaster kelas 7 biasa akan dicambuk sampai mati. Bahkan seorang guru bela diri kelas 8 yang hebat akan terluka parah. Tapi itu diblokir oleh 7 pedang klan He. Hahaha, Tianyun, seranganmu tidak berguna melawan kami. Bersiap untuk mati. Salah satu dari 7 pedang klan He tertawa. Cici. Pedang Ki berkedip dan pedang Ki yang padat menyerang Luming lagi. Luming tersenyum tipis dan ki esensialnya meningkat 2 poin lagi. Ledakan. Serangan tombak ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Itu mengenai jaring pedang, menyebabkannya bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah ini masih kekuatan master hebat kelas 7? Petik 2. 7 pedang klan He sangat terkejut. Serang dengan sekuat tenaga dan bunuh dia. Membunuh. Ketujuh garis keturunan mereka meletus. Semuanya memiliki garis keturunan tingkat kelima. Kekuatan garis keturunan mereka meledak, meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Pergi ke neraka. 7 pedang dari klan He meraung. Ah! Benarkah? Kaulah yang akan mati. Luming berkata dengan dingin. Ledakan. Tubuh Luming meletus dengan aura berapi-api, seperti gunung berapi. Kekuatan api. Kaisar Naga Abadi Chapter 223 Bahasa Indonesia. Bab 223, Bab 223 Banjir Buah Naga. Kekuatan api meletus, dan auranya membubung ke langit. Saat itu sangat panas. Ekspresi 7 pedang klan He berubah drastis. Kekuatan, ini adalah kekuatan api. Kekuatan api yang menakutkan. Kekuatan pemadam kebakaran macam apa ini?
Itu terlalu menakutkan. Tidak baik. 7 pedang klan He semuanya meraung, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ledakan. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Dia tampak seperti dewa api. Membunuh. Pergi. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan sinar tombak yang menakutkan meledak. Jaring pedang yang dipasang oleh 7 pedang klan He langsung runtuh seperti kertas. Tidak bagus, cepat mundur. Salah satu dari 7 pedang klan He berteriak. Mundur. Anda ingin mundur sekarang. Sudah terlambat. Lu Ming berkata dengan suara dingin. Ci. Kemudian, beberapa lampu tombak ditembakkan. Beberapa jeritan terdengar. 4 dari 7 pedang klan He tertusuk oleh sinar tombak Lu Ming. Lari-lari. 3 pedang 7 klan He yang tersisa ketakutan dan mati-matian melarikan diri. Ketiganya telah berpencar. Namun, Lu Ming menginjak kekosongan dan menyusul salah satu dari mereka dalam sekejap. Ah! Aku akan melawanmu sampai mati. Pemuda itu meraung dan menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Namun, ketika berhadapan dengan Lu Ming yang telah mengeluarkan kekuatan api, dia jauh dari mampu melakukannya. Dia langsung tertusuk tombak. Lalu, dia mengejar 2 lainnya. Tian Yun, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sekolah pedang 10 arah tidak akan melepaskanmu. Kamu akan mati tanpa kuburan. Tidak ada keraguan mengenai hasilnya. 2 sisanya dibunuh oleh Lu Ming satu persatu, hanya menyisakan lolongan keputusasaan. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak keberatan sama sekali. Dalam sekejap, dia melahap semua esensi darah ke-7 orang itu. Namun, budidaya Lu Ming saat ini berada di ranah Grandmaster kelas 5. Esensi darah Grandmaster kelas 6 hanya membantunya terbatas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyempurnakan semuanya, dan kultivasi Lu Ming hanya meningkat sedikit. Setelah memurnikan esensi darah, Lu Ming menuju sarang semut. Cici. Pada saat itu, beberapa semut darah menerkam Lu Ming. Dia membunuh mereka dengan mudah dan mengambil telur semut darahnya. Namun, saat ini, lebih banyak semut darah yang merangkak keluar dari sarang semut. Jumlahnya lebih dari 10. Beberapa dari mereka berada di kelas 2 tingkat 3. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia menyerang semut darah dan tak lama kemudian, dia memiliki 20 telur semut darah di tangannya. Selain telur semut darah sebelumnya, Lu Ming memiliki cukup uang untuk ditukar dengan 4 pil pemurnian darah. Bunuh untuk masuk. Lu Ming sangat bersemangat saat dia masuk ke dalam sarang semut. Namun, jumlah semut darah di sarang semut tidak sebanyak yang ia bayangkan. Totalnya hanya ada sekitar 50 semut darah. 2 jam kemudian, Lu Ming membunuh mereka semua. Di antara mereka, semut darah terkuat ada di kelas 4 LV3. Ia memiliki 8 telur semut darah di perutnya. Sarang semut ini memberi Lu Ming total 82 telur semut darah. Haha, aku sangat beruntung. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia meninggalkan sarang semut dan melanjutkan pencariannya di sekitarnya. Pesawat kecil ini sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari pesawat kecil peninggalan nenek moyang suku Donyi yang sebelumnya dimasuki Lu Ming. Lu Ming telah mencari dalam radius 100 mil, tetapi dia merasa bahwa dia hanya menempati sudut kecil dari pesawat kecil ini. Dia bahkan tidak bertemu banyak orang. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming sepertinya kurang beruntung. Ia tidak banyak menjumpai semut darah yang sendirian, apalagi sarang semut. Dalam 2 hari, ia hanya memperoleh 18 butir telur semut darah. Konon kedalaman bidang kecil ini merupakan sarang semut darah. Ada induk semut di sana. Konon di dalamnya terdapat banyak sekali telur semut darah, semuanya ditumpahkan oleh semut darah. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Setiap saat, sejumlah besar ahli akan mati di sana. Jika kita tidak mendapat banyak dalam beberapa hari, kita akan pergi ke sarang semut darah. Lu Ming merenung dalam hatinya dan terus mencari jejak semut darah. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip dan dia berhenti. Karena dia mencium wangi ramuan roh. Ada ramuan roh di dekat sini. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Alam rahasia semut darah adalah sebuah pesawat kecil yang baru saja dibuat. Meskipun jenis pesawat ini tidak terlalu stabil, namun merupakan cara termudah untuk membiakkan beberapa kekayaan alam yang sangat langka.
Itu seperti kelahiran harta karun di awal dunia. Dalam lingkungan seperti itu, sekali obat spiritual dipupuk, itu pasti bukan barang biasa. Hidung Luming bergerak-gerak saat dia mencatatnya. Dia menemukan arah kanan dan kiri dengan kecepatan tinggi. Apa? Tidak lama kemudian, dia menemukan ada beberapa sosok di depannya, dan mereka juga menuju ke arah itu. Sekilas Luming tahu bahwa mereka berasal dari sekte pedang yang ada di mana-mana. Sepertinya pengobatan spiritual ini bukanlah perkara kecil. Ini telah menarik banyak orang. Sudut bibir Luming membentuk senyuman saat dia berlari ke depan. Di depan mereka, sebuah danau luas muncul. Danau itu sangat besar, dengan radius lebih dari 1000 meter. Airnya sebening cermin. Saat ini, tidak kurang dari 50 orang berada di sekitar danau. Luming sedikit terkejut. Ada begitu banyak orang di sini. Kemudian, Luming melihat ke danau. Di tengah danau, ada ramuan spiritual. Itu adalah ramuan roh hijau tua dengan 9 daun. Daunnya jernih seolah terbuat dari batu giok hijau. Di tengah 9 daun itu, ada buah roh. Buah roh ini tampak seperti naga banjir, dan sangat mirip kehidupan. Buah roh naga banjir. Ini adalah buah roh naga banjir. Hati Luming sedikit bergetar dan matanya bersinar terang. Buah naga banjir merupakan ramuan roh yang sangat langka yang jarang ditemukan di dunia. Legenda mengatakan bahwa jika seorang seniman bela diri Grandmaster menelannya, budidayanya pasti akan menembus ke tingkat berikutnya. Bahkan seorang Grandmaster bela diri memiliki peluang besar untuk menembus ke level berikutnya. Efek pengobatannya sangat menakjubkan. Namun, bagi Luming, ini bukanlah hal yang paling menarik. Yang paling menarik bagi Luming adalah bantuan buah naga banjir pada teknik naga perang yang sebenarnya. Luming telah lama mengembangkan teknik naga perang sejati ke tahap ketiga. Namun, jika seseorang ingin mengolahnya ke tingkat keempat, mereka memerlukan 6 jenis bahan berharga. Namun, tidak ada yang pasti. Bukan berarti 6 bahan ini diperlukan. Ada juga beberapa harta karun alam yang sangat berharga yang bernilai 6 jenis bahan. Buah naga banjir adalah harta yang langka. Satu buah roh naga banjir dapat membantu Luming berkultivasi ke tahap keempat dari teknik naga perang yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Begitu dia berkultivasi ke tingkat keempat, ki esensial Luming akan menjadi 5 kali lipat dari ki esensial biasa. Kekuatan tempur Luming pasti akan meningkat pesat. Saya harus mendapatkan buah naga banjir. Luming berpikir dalam hati. Dia melihat buah naga banjir dengan hati-hati. Saat ini, ada lapisan cahaya samar pada buah naga banjir. Di dalam cahaya, samar-samar seseorang bisa melihat naga banjir kecil menari. Aroma obat yang sangat pekat terus menyebar, membuat gugup. Terlihat jelas bahwa buah naga banjir belum sepenuhnya matang, namun sudah mendekati kematangan penuh. Ini juga alasan mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini, tapi belum ada yang bergerak. Buah naga banjir belum matang sempurna. Jika dipilih, efeknya akan sangat berkurang. Itu bahkan tidak memiliki 1/10 efek pengobatan dari buah yang matang. Ia tidak akan mampu menembus ke alam berikutnya sama sekali. Tianyun, itu kamu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Kaisar Naga Abadi Chapter 224 Bahasa Indonesia. Bab 224, Berjuang Untuk. Teriakan dingin datang dari dekat. Beberapa pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru telah memperhatikannya. Suaranya mengguncang seluruh area. Lebih dari 50 pemuda menoleh dan memandang Luming. Itu benar-benar Tianyun. Banyak sekali dari kita di sini, dan dia masih berani muncul. Petik 2. Haha, dia mendekati kematian. Ayo bergabung dan bunuh dia. Para murid dari sekte pedang yang ada di mana-mana memandang Luming dengan mata pembunuh. Luming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan sangat jelas tentang situasinya. Ada lebih dari 30 pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru. Ada hampir 20 pemuda dari aula bintang umum, dan 3 di antaranya berasal dari 10 ahli aula luar. Tianyun, dia milikku. Suara menakutkan datang dari sekolah pedang 10 arah. Seorang pria muda berjubah biru melangkah keluar dan memandang Luming dengan senyuman dingin. Jejak air kakak senior. Mungkinkah kakak senior Sui Liuhen akan mengambil tindakan secara pribadi? Tianyun pasti sudah mati. Ketika pemuda ini keluar, terdengar seruan dari sekte pedang 10 penjuru.
Jantung Luming berdetak kencang. Dia ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu dari 6 jenius di sekolah pedang yang ada di mana-mana yang telah memahami kekuatan kendali. Tian Yun, kamu benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Tidak kusangka kamu masih berani tampil di sini. Anda benar-benar mencari kematian. Baiklah, aku akan menghabisimu dan menyelesaikan salah satu misi Penatua Qiu. Sui Suihen memandang Luming dan berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya penuh percaya diri seolah-olah Luming sudah menjadi sepotong daging gemuk di mulutnya. Beberapa murid dari sekolah pedang 10 penjuru memberitahuku hal yang sama sebelumnya, tapi mereka sudah dalam perjalanan. Luming tersenyum acuh tak acuh. Apa, Tian Yun? Kamu sebenarnya telah membunuh murid sekolah pedang 10 arahku. Beraninya kamu. Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan keji? Seorang murid dari sekolah pedang 10 penjuru berteriak. Menggelikan. Luming hanya mengucapkan 2 kata dengan acuh tak acuh. Akan selalu ada beberapa orang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, seolah-olah hanya merekalah yang bisa membunuh orang lain. Jika orang lain menolak, mereka akan bersalah atas kejahatan besar. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Tian Yun, tidak peduli apa. Jika kamu bertemu denganku, kamu pasti akan mati. Wajah Sui Suihen menjadi semakin suram, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Kekuatan air. Hentikan omong kosong itu. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya bahwa kita akan lihat siapa yang membunuh siapa? Luming mengarahkan tombak panjang di tangannya dan niat membunuhnya meledak. Pada saat ini, aroma yang lebih kuat tercium. Semua orang terkejut. Buah naga banjir akan segera matang. Tian Yun, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama untuk saat ini. Aku akan membunuhmu setelah aku mendapatkan buah roh naga banjir. Sui Liuhen berkata dengan dingin. Dia melihat buah roh ular dengan tatapan membara. Selama dia bisa mendapatkan buah roh naga banjir, dia akan mampu menerobos ke alam Master Agung kelas 7. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada siapapun di alam rahasia semut darah, bahkan Yang Zaitian. Pada saat itu, dia akan membunuh sarang semut darah. Berapa banyak telur semut darah yang bisa dia dapatkan? Memikirkan hal ini, hatinya membara. Alam rahasia semut darah tidak akan menolak mereka yang menerobos ke alam Grandmaster kelas 7 di dalamnya. Orang-orang di Star Hall umum, jika Anda berani bergerak, saya akan memastikan tidak ada di antara Anda yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sui Suihen memandang orang-orang dari Aula Bintang secara umum dengan dingin. Sui Liuhen, alam semut darah bukan milik keluargamu. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Kata seorang pemuda dari Jenderal Bintang Hall. Dia adalah salah satu dari 10 ahli aula luar Aula Bintang Umum. Selama dia mendapatkan buah naga banjir, dia akan mampu menerobos ke ranah Master Bela Diri kelas 7. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi takut pada orang-orang di sekolah pedang Sifang. Oleh karena itu, dia sangat agresif dan tidak mau mundur. Kamu sedang mencari kematian. Saat aku mendapatkan buah roh ular dan menerobos, aku pasti akan membunuh semua sampah dari Aula Bintang Umum. Mata Sui Lihen bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga sepertinya datang dari buah naga yang banjir. Buah naga banjir bersinar terang dan wangi obat menyebar ke seluruh area. Setelah beberapa napas, cahayanya meredup, dan aroma obat juga memudar, menjadi lebih tertahan. Buah naga banjir telah matang. Buah naga banjir itu milikku. Pergi. Sui Lihen meraung dan melompat keluar seperti anak panah, menembak ke arah buah naga banjir. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Orang-orang dari Aula Bintang Umum dan orang-orang lain dari sekolah pedang 10 arah juga menerkam ke arah buah naga banjir. Enyah. Sui Suihen meraung dan melayangkan pukulan. Permukaan danau meledak dan pilar-pilar air terbentuk, menembaki orang-orang dari Aula Bintang secara umum. Brengsek. Beberapa ahli dari Aula Bintang Umum bergabung untuk memblokir pilar air. Namun, tubuh mereka terhalang dan mau tidak mau mereka terjatuh ke permukaan danau. Ujung kaki mereka menginjak permukaan danau untuk menahan diri, namun arus air sudah mengalir jauh. Beberapa sampah ingin menghentikan saya. Buah naga banjir itu milikku. Sui Lihen mencibir dalam hatinya. Tapi saat berikutnya, dia tercengang.
Sesosok melangkah di udara dan melompati kepalanya, langsung menuju buah roh naga banjir. Tianyun, berhenti di situ. Kamu sedang mencari kematian. Bekas luka arus air menderu. Dia menginjak permukaan air dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya dan air danau di dekatnya didorong olehnya. Itu mengembun menjadi pedang air dan menusuk ke arah Luming. Luming bahkan tidak melihat dan menghunus tombak panjangnya. Bang! Bang! Terdengar ledakan keras. Pedang air tidak hancur, tetapi tubuh Luming dipengaruhi oleh kekuatan yang sangat besar dan dia melayang ke bawah. Kekuatan air memang luar biasa, terutama di permukaan danau ini. Hati Luming tergerak. Haha, Luming, kamu masih sampah jika kamu belum memahami kekuatan. Kamu pasti mati hari ini. Sui Suihen tertawa terbahak-bahak. Pedang tempur sebening air musim gugur muncul di tangannya. Saat dia mengayunkan pedang tempurnya, air di danau secara alami terdorong, membentuk pilar air. Bersama dengan pedang Qi, mereka menyerang ke arah Luming. Apa hebatnya memahami kekuatan. Senyuman dingin terlihat di sudut mulut Luming saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Apa hebatnya itu? Haha, kamu hanya iri. Hah. Ah. Suara Sui Suihen menghilang. Itu karena pada saat itu, tubuh Luming tiba-tiba meledak dengan aura yang ringan dan tajam. Kekuatan angin. Bas. Tombak panjang Luming bergetar dan sepertinya ada hembusan angin kencang yang bersiul. Saat tombaknya tersapu, tornado sepertinya terbentuk di danau. Bang-bang. Pilar air yang ditembakkan Sui Suihen langsung tersebar, dan momentum tombak yang kuat meledak ke arah Sui Suihen. Sui Suihen mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas dengan pedangnya, berbenturan dengan tombak panjang Luming. Bang! Tubuh Sui Liuhen terlempar dan dia jatuh ke danau, menyebabkan percikan besar. Sui Liuhen dikirim terbang ke danau. Di belakangnya, murid-murid lain dari sekolah pedang 10 arah dan para bintang umum hall semuanya tersentak dan melebarkan mata mereka. Untuk sesaat, angka mereka melambat. Huala! Air danau memercik kemana-mana, dan jejak air mengalir keluar dari danau, mengeluarkan suara gemuruh yang luar biasa. Kesuksesan awal kekuatan angin, bagaimana mungkin Anda bisa mengembangkan kekuatan angin hingga kesuksesan awal? Dia bisa merasakan bahwa kekuatan angin Luming telah mencapai tahap kesuksesan awal dan sangat kuat. Adapun kekuatan airnya, dia baru saja memulai. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari tahap kesuksesan awal. Bukankah ini hanya momentum? Apa hebatnya? Apakah perlu terus membicarakannya? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Bab 225, Bab 225 Ikan Teri. Kekuatan angin Luming telah meningkat pesat selama 2 bulan di lembah angin surgawi. Hanya beberapa hari sebelum dia memasuki alam rahasia semut darah, kekuatan anginnya akhirnya berhasil menembus dan mencapai alam kesuksesan kecil. Force adalah masalah yang sama sekali berbeda dari Force yang belum mencapai tahap kesuksesan awal. Perbedaannya sangat besar. Wajah Sui Suihen memerah. Sebelumnya, dia sangat bangga dan memandang rendah Luming dengan sikap bahwa dia telah memahami kekuatan kendali. Namun, dalam sekejap mata, Luming menamparkan wajahnya dengan keras dengan kekuatan yang lebih kuat. Hal-hal yang dia banggakan tidak layak disebutkan di mata Luming. Ini merupakan pukulan serius terhadap kepercayaan dirinya. Bunuh dia. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Luming. Sui Suihen meraung marah. Dia harus membunuh Luming. Membunuh. Lebih dari 30 murid dari sekolah pedang 10 arah meraung dan berlari di danau, menyerbu menuju Luming. Tidak sulit bagi master bela diri kelas 3 ke atas untuk berjalan di atas air. Lebih dari 30 orang menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Permukaan danau tiba-tiba dipenuhi gelombang dahsyat yang menyapu seperti tsunami. Niat membunuh melintas di mata Luming saat dia mengayunkan tombak penakluk iblis itu. Tiba-tiba, lusinan lampu tombak ditembakkan. Cahaya tombak ini, di bawah dukungan kekuatan angin, sangat cepat dan memiliki kemampuan penetrasi yang mengerikan. Darah berceceran di mana-mana, dan jeritan terdengar. Dalam sekejap, lebih dari 10 pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru dibunuh. Darah mewarnai danau itu menjadi merah. Membunuh. Luming melangkah ke udara dan berlari ke kerumunan seperti harimau di antara kawanan domba.
Dia tak terkalahkan dan merenggut nyawa para murid Sekte Pedang 10 Penjuru tanpa kendali. Tidak jauh dari situ, para siswa dari Aula Bintang Umum berhenti dan melihat pemandangan ini dengan wajah pucat. Bukankah Dutian Yun ini terlalu kejam? Kamu benar-benar berani membunuh murid sekolah pedang 10 penjuru. Kejam. Ini benar-benar pria yang kejam. Tenggorokan para siswa dari Aula Bintang Umum menggeliat saat mereka berteriak kaget. Wajah Sui Lihen memucat saat dia berteriak, bunuh dia. Sosoknya, di sisi lain, sedang bergegas menuju banjir buah roh naga. Sui Liuhen, kamu tercela. Seorang murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru berteriak. Dalam sekte yang sama, awalnya ada banyak persaingan. Tentu saja, mereka tidak mungkin bersatu. Saat ini, Sui Liuhen adalah orang pertama yang melarikan diri. Dia ingin mengambil kesempatan untuk merebut buah naga banjir, tetapi mereka tentu saja tidak mengizinkannya. Ayo pergi dan ambil buah roh naga banjir. Buah naga banjir itu milikku. Murid Sekte Pedang 10 Arah yang tersisa segera meninggalkan Luming dan berlari menuju buah roh naga banjir. Bagaimana bisa begitu mudah untuk datang, membunuh, dan pergi sesukamu? Luming mencibir. Dia menerkam seperti elang dan menghunus tombak panjangnya. Dua murid dari sekolah pedang 10 penjuru menjerit kesakitan saat mereka terbunuh di danau. Yang lainnya terkejut. Kaki Luming menyentuh permukaan danau, dan sosoknya dengan cepat mengejar Sui Suihen. Saat ini aliran air sudah mendekati banjir buah naga. Hahaha, buah roh naga banjir itu milikku. Selama aku memetik buah roh naga banjir, bersembunyi di dasar danau, dan memurnikan buah roh naga banjir, maka itu akan menjadi hari kematian Tianyun. Kilatan dingin melintas di mata Sui Lihen. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan ki asli menyembur keluar. Dia hendak memetik buah roh ular. Huala! Pada saat ini, permukaan danau tiba-tiba bergolak, dan cakar raksasa yang ditutupi duri tajam terulur dari danau dan meraih jejak air. Benda apa ini? Ekspresi Sui Suihen berubah. Dia mengayunkan pedangnya dan memukul The Giant Claw. Percikan terbang dan dia terlempar oleh cakarnya. Menjijikkan. Sui Suihen meraung marah. Dia hampir memuntahkan darah saat melihat daging lemak di mulutnya menghilang begitu saja. Hualala. Permukaan danau bergolak, dan cakar raksasa lainnya muncul. Kedua murid sekolah pedang 10 arah tertangkap basah dan langsung dihancurkan menjadi roti daging. Sejak saat itu, hanya 10 atau lebih dari 30 murid dari sekolah pedang 10 penjuru yang tersisa. Mereka menderita kerugian besar. Suara mendesing. Air danau melonjak, dan benda di bawah danau akhirnya terungkap. Itu adalah monster yang panjangnya puluhan meter, ditutupi paku, dan memiliki mulut yang panjang dan tajam. Tenggiling. Mungkinkah ini Trenggiling? Seseorang berteriak. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Trenggiling, dan kemungkinan besar itu terjadi. Alam rahasia semut darah membiarkan semut darah dalam jumlah besar, jadi wajar jika Trenggiling memakan semut darah. Namun Trenggiling ini agak terlalu besar. Trenggiling muncul dan menjerit nyaring. Ia mendayung air danau dan menerkam ke arah Sui Hen dan yang lainnya. Hal yang mengejutkan adalah air danau di belakang Luming dan yang lainnya melonjak dan Trenggiling lainnya muncul. Kedua Trenggiling itu membentuk pengepungan dan menyerang Luming dan yang lainnya. Lebih dari selusin paku ditembakkan dari tubuh Trenggiling. Paku tajam itu menembus udara, menimbulkan suara siulan yang menakutkan. Lonjakan tajam melesat ke arah Luming. Luming mencabut tombaknya dan menjentikkan paku itu. Kekuatan yang sangat kuat. Luming merasa lengannya mati rasa. Kekuatan Trenggiling sangat mengejutkan. Itu setidaknya binatang iblis kelas 9 LV3. Luming membuat keputusan. Dia mampu menghalau duri Trenggiling, namun yang lain tidak seberuntung itu. Jeritan itu naik dan turun. 12 orang dari Aula Bintang Umum dan Sekolah Pedang 10 Arah terbunuh dalam sekejap, dan darah mewarnai danau. Pergi, cepat pergi. Orang-orang yang tersisa dari Aula Bintang Umum dan Sekte Pedang 10 Arah menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak peduli dengan banjir buah roh naga dan berlari menyelamatkan diri menuju pantai. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah ketika dua binatang iblis yang kuat, yang setara dengan alam master bela diri kelas 9, bergabung. Beberapa mayat lagi tertinggal. Pada akhirnya,
Hanya 8 orang dari kedua belah pihak yang berhasil melarikan diri ke pantai. Begitu sampai di pantai, Trenggiling menghentikan pengejarannya. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah Luming. Dia tidak bergegas ke pantai, tetapi menuju buah roh naga banjir. Begitu dia menyerang buah roh naga yang banjir, kedua Trenggiling itu menjadi semakin ganas. Mereka menjerit terus-menerus dan menyerang Luming dengan panik. Cakar raksasa yang ditutupi paku tajam terus-menerus mencakar Luming. Bas! Bas! Luming mendorong langkahnya di udara secara maksimal. Dia tampak tidak berbobot dan terus berkedip. Suatu saat dia berada di danau, saat berikutnya dia berada di udara. Meskipun kedua Trenggiling mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, mereka tidak dapat menghentikan Luming untuk maju. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari air di bawah banjir buah roh naga. Dia mengambil buah itu dan memetiknya. Angka ini sebenarnya adalah tanda arus air. Dia tidak terburu-buru ke pantai sekarang, tetapi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelam ke dalam air. Teknik budidaya yang ia kembangkan, selain kekuatan air, memiliki keuntungan besar di bawah air. Hahaha, buah roh naga banjir adalah milikku. Sui Lihen tertawa liar di dalam hatinya, tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sambil berpikir, dia menyimpan buah roh naga banjir ke dalam cincin penyimpanannya. Saat dia hendak menyelam ke dalam air untuk melarikan diri, lebih dari selusin cahaya tombak yang sangat tajam menusuknya. Kamu ingin mengambil buah roh naga banjir. Kamu berharap. Luming mencibir. Tubuhnya bersinar dan dia mendekati Sui Liuhen. Tian Yun, kamu pantas mati. Bekas luka arus air berteriak. Kedua Trenggiling menjadi geram saat buah roh naga banjir dipetik. Mereka memutar tubuh mereka dan menembakkan puluhan paku tajam. Arus air membuat tubuh Mark bergerak dan hendak memasuki air. Namun, pada saat ini, ekor yang dipenuhi duri ditarik dari bawahnya. Itu adalah ekor Trenggiling. Tian Yun, pergilah. Arus air tidak bisa mundur. Ia hanya bisa bergegas dan menebas dengan pedang tempurnya. Banyak pedang air mengembun dan menebas cahaya tombak Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 226 Bahasa Indonesia. Bab 226, Tahap keempat dari Teknik Naga Perang Sejati. Meskipun jejak arus air sangat kuat, itu tidak dapat dibandingkan dengan Luming. Pedang air yang dia sulap dan pedang ki yang dia tebas hancur oleh sinar tombak Luming. Puff puff puff. Beberapa luka muncul di tubuh Sui Liuhen dan darah mengalir keluar. Arg! Sui Suihen berteriak ketika dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan Trenggiling. Namun, tombak panjang Luming tiba dalam sekejap. Bang! Arus airnya seperti bola kulit yang diterbangkan, meninggalkan jejak darah di sepanjang permukaan danau. Dia menjerit nyaring. Separuh tubuhnya hampir meledak, dan salah satu lengannya hilang. Luming maju selangkah, matanya dipenuhi niat membunuh saat dia mengejar mereka. Tidak, Tian Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Aku jenius terbaik dari sekolah pedang 10 penjuru. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sui Suihen hampir kehabisan akal saat dia berteriak. Namun, tatapan Luming tegas dan dia tidak tergerak. Tian Yun, lepaskan aku. Saya mohon Anda melepaskan saya. Jika kamu menginginkan buah naga banjir, aku akan memberikannya padamu. Sui Liuhen hampir putus asa. Jika aku membunuhmu, buah naga banjir juga akan menjadi milikku. Suara Luming acuh tak acuh. Tombak panjang itu berubah menjadi lampu listrik dan ditembakkan. Saya tidak takut. Luming! Sui Suihen berteriak. Tapi saat dia berteriak, tombak Luming menembus tenggorokannya. Tanda arus air, mati. Ki esensial Luming menyembur keluar dan dia menyedot cincin penyimpanan Sui Liuhen, menyimpannya di kuil tertinggi. Tentu saja, sari darah Sui Liuhen juga habis dimakan. Pada saat itu, kedua Trenggiling menyerang Luming. Sosok Luming melintas, menghindari serangan kedua Trenggiling dan berlari menuju pantai. Tidak bagus, ayo pergi. Di pantai, murid Sekte Pedang 10 Arah yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan dan berbalik untuk lari. Bahkan Sui Liuhen telah terbunuh. Jika mereka tetap tinggal, bukankah mereka akan mencari kematian? Ayo pergi. Ada juga beberapa siswa dari Aula Bintang Umum, beberapa di antaranya bahkan merupakan 10 ahli aula luar.
Namun, mereka menatap Lu Ming dengan tatapan ngeri. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka takut Lu Ming akan menjadi gila dan membunuh mereka. Lu Ming mengendarai ombak. Tidak peduli bagaimana kedua terenggiling itu menyerang, mereka tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya. Sayangnya ada dua. Jika hanya ada satu, saya ingin melawannya. Lu Ming bergumam. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia sangat ingin bertarung dengan mereka. Namun, karena mereka berdua, dia memutuskan untuk melupakannya. Dia tidak ingin membuang waktu. Lu Ming melompat ke seberang danau dan mengumpulkan cincin penyimpanan para murid sekte pedang segala arah dan para siswa dari Aula Bintang Umum. Pada saat yang sama, dia melahap esensi darah mereka. Aku sudah selesai bermain dengan kalian. Setelah selesai menjarah, Lu Ming tertawa panjang. Sosoknya melonjak ke langit seperti angin, setinggi ratusan meter. Dia menginjak udara dan tiba di pantai. Kedua terenggiling itu memekik, tapi mereka tidak mengejar. Setelah itu, Lu Ming berbalik dan pergi. Setelah menempuh perjalanan 50 mil, dia berhenti. Dia mengepalkan tangannya di udara dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini adalah milik Sui Liuhen. Lu Ming tidak sabar untuk melihatnya. Memang benar, buah roh naga banjir tergeletak dengan tenang di dalam ring penyimpanan. Dengan lambaian tangannya, buah roh naga banjir muncul di tangannya, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Lu Ming mengendus dan merasakan energi sebenarnya di tubuhnya sepertinya berjalan lebih cepat. Efek pengobatan yang sangat ampuh. Mata Lu Ming bersinar. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menelan buah roh naga banjir dan mulai memurnikannya. Energi buah roh ular sangat mengerikan. Saat ditelan, itu berubah menjadi sejumlah besar energi yang mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mengembangkannya dengan sekuat tenaga. Lu Ming sedang menuju tahap keempat dari teknik naga perang sejati dengan sekuat tenaga. Awalnya, menerobos ke tingkat keempat akan membutuhkan 6 harta alam yang sangat berharga dan lebih dari selusin bahan tambahan. Namun, hal itu tidak diperlukan sekarang. Buah naga banjir sudah cukup. Dengan penyempurnaan buah naga banjir, ki sebenarnya dari teknik naga perang sejati terus-menerus kental dan kaya. 2 jam kemudian, tubuh Lu Ming gemetar dan dia membuka matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan panjang yang terdengar seperti auman naga. Untungnya, itu ada di kuil tertinggi. Kalau di luar, beritanya pasti akan menyebar hingga puluhan mil. Teknik naga perang sejati, tahap keempat, terobosan. Lu Ming perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Udara di telapak tangannya digenggam oleh Lu Ming dan terdengar ledakan berderak. Ki sejatinya kaya dan kental. Ini 5 kali lipat dari seniman bela diri biasa. Sangat kuat. Merasakan ki esensial yang melonjak di tubuhnya, Lu Ming memiliki senyum puas di wajahnya. Sekarang, mari kita lihat hasil panennya. Lu Ming mengeluarkan setumpuk cincin penyimpanan. Dia melakukan perhitungan cepat dan menemukan total ada 42 cincin. Ini semua adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh para jenius yang merupakan master bela diri kelas 3 ke atas. Lu Ming sangat menantikan barang-barang di dalamnya. Dia membukanya satu persatu dan menghitungnya. Akhirnya, dia memilah semua barang dan menumpuknya di depan Lu Ming. Ada setumpuk kecil semua jenis ramuan spiritual, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bermutu tinggi. Semua jenis ramuan disimpan dalam botol giok, dan ditumpuk dalam tumpukan besar. Itu benar-benar berharga. Ada juga berbagai biji, bahan dari binatang iblis, senjata spiritual, del. Lu Ming memilahnya dan menyimpannya. Selain itu, ada tumpukan uang kertas perak yang jumlahnya mencapai ratusan juta tael. Jumlahnya sangat besar, dan bahkan jika ditukar dengan kristal spiritual, jumlahnya akan mencapai puluhan ribu keping. Yang paling mengejutkan Lu Ming bukanlah ini, tapi kristal spiritual dan telur semut darah. Ada lebih dari 80.000 kristal spiritual, yang memenuhi beberapa kotak besar. Ia juga memiliki 536 telur semut darah. Itu lebih dari apa yang diterima Lu Ming selama periode ini. Hahaha, sumber daya ini cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Di platform ketiga, bentuklah sosok untuk bertarung dengan saya. Saat tingkat kultivasi Anda meningkat,
Anda akan membutuhkan lebih banyak kristal spiritual. Saya tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Di platform ketiga, dia harus menyingkat sosok dengan kekuatan tempur yang sama dengan dirinya. Ketika Lu Ming menjadi Grandmaster kelas 1, dia membutuhkan 9 kristal spiritual. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi Lu Ming, jumlah kristal roh yang dia butuhkan juga meningkat. Dia membutuhkan 18 untuk kelas 2 alam master besar, 36 untuk kelas 3, dan jumlahnya terus bertambah. Sekarang kultivasi Lu Ming berada di alam Grandmaster kelas 5, dia membutuhkan 144 buah untuk menyingkat angka itu. Ini terlalu berlebihan. Suatu kali, hanya 6 jam, dan dia sudah membutuhkan 144 buah. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, dia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Bagaimana orang biasa mampu membelinya? Dalam beberapa bulan terakhir, Lu Ming telah menggunakan ribuan kristal spiritual untuk memadatkan sosok itu untuk bertarung dengannya. Tanpa pengisian ulang kali ini, Lu Ming tidak akan mampu bertahan lama dengan kristal spiritual yang dimilikinya. Masih lebih cepat untuk merampok yang lain. Ini jauh lebih cepat daripada bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya. Lu Ming menghela nafas. Merampok orang lain. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ya, perampokan. Karena orang-orang dari sekolah pedang 10 penjuru ingin membunuhnya, mengapa dia harus bersikap sopan? Haha, bagus, ayo lakukan itu. Aku akan menunggu mereka di sarang semut darah. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming tertawa dan meninggalkan kuil tertinggi, menuju pusat alam rahasia semut darah. Kaisar Naga Abadi Chapter 227 Bahasa Indonesia. Bab 227, Aku Merampok. 3 jam kemudian, Lu Ming tiba di dataran terpencil. Sekilas, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Di tengah dataran terdapat lubang besar dengan radius lebih dari 100 meter. Berdiri di tepi dan melihat ke bawah, dia menemukan ada gua yang padat di dalam lubang. Kadang-kadang, beberapa semut darah terlihat merangkak masuk dan keluar. Ini adalah sarang semut darah. Lu Ming duduk bersila di samping lubang besar, menunggu yang lain tiba. Hanya 3 hari telah berlalu, dan masih ada 7 hari sebelum penutupan dunia rahasia semut darah. Lu Ming berkultivasi sambil menunggu. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, tidak ada yang datang. Lu Ming tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa dalam 7 hingga 8 hari pertama, semua orang akan berada di tempat lain, mencari peluang dan membunuh semut darah. Mereka hanya akan bergegas ke sarang semut darah dalam 2 hari terakhir untuk mencoba peruntungan. Di rawa, bangkai semut darah tergeletak di sana. Telur semut darah di perut mereka semuanya telah hilang. Ayo pergi ke sarang semut darah. Seorang pemuda dengan ekspresi dingin dan arogan bergegas keluar dari rawa menuju sarang semut darah dengan lebih dari selusin pemuda di belakangnya. Raungan panjang terdengar dari puncak gunung. Ayo pergi ke sarang semut darah. Kemudian, puluhan sosok melompat ke arah sarang semut darah. Di sebuah lembah besar, lebih dari 10 siswa dari Aula Bintang Umum dikelilingi oleh lebih dari 30 murid dari Sekolah Pedang 10 Arah. Sekolah Pedang Sifang, apakah kamu benar-benar harus begitu kejam? Seorang siswa dari Aula Bintang Umum mengeluarkan raungan putus asa. Omong kosong. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan membunuh siapapun yang bertemu dengan General Star Hall Anda. Membunuh. Tidak ada ketegangan sama sekali ketika 30 atau lebih ahli muda dari Sekolah Pedang 10 Arah mengepung dan membunuh 10 atau lebih siswa dari Aula Bintang Umum. Tidak lama kemudian, ada selusin mayat di lembah. Omong kosong apa yang dibintangi Hall secara umum. Mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Sayang sekali kami tidak menemukan Tianyun itu, atau kami bisa mendapatkan hadiah dari tetua Qiyushi. Seorang pria muda dengan sosok yang agung mencibir. Kakak senior Gao, Tianyun beruntung. Jika dia bertemu denganmu, dia akan dihancurkan olehmu dalam 10 gerakan. Aku ingin tahu kakak laki-laki mana yang beruntung bertemu Tianyun. Itu benar, itu benar. Namun, dari apa yang kulihat, Tianyun itu pasti sudah menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama dia bisa bersembunyi sampai dunia rahasia ditutup dan keluar di saat-saat terakhir, dia akan aman. Itu aman. Meskipun dia tidak mati di alam rahasia semut darah,
kita masih bisa membunuhnya saat kita keluar. Di sampingnya, murid-murid lain dari sekolah pedang 10 penjuru mulai menyanjungnya. Kakak senior Gao bahkan tidak bisa menutup mulutnya karena tertawa. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Baiklah, Tianyun itu cukup mumpuni. Bahkan aku harus berusaha keras untuk menghadapinya. Saya memerlukan setidaknya selusin gerakan. Ayo berangkat ke sarang semut darah sekarang. Disitulah letak peluang besarnya. Ayo pergi." Setelah itu, mereka pun menuju ke sarang semut darah. Di dalam hutan, pedang Qi yang mengejutkan menyapu langit. Lebih dari selusin semut darah besar dipotong menjadi 2 oleh 1 pedang Qi. Di antara mereka, bahkan ada semut darah kelas 7 LV3. Sesosok muncul. Itu adalah Yang Zaitian. Matanya seperti kilat, dan auranya sangat menakutkan. Dengan lambaian tangannya, seutas telur semut darah terbang ke tangannya. Sudah berhari-hari dan saya akhirnya membuat terobosan. Sekarang saatnya pergi ke sarang semut darah. Saya akan mengosongkannya dan mengambil banyak pil penghalus darah untuk mengumpulkan banyak Qi darah. Di masa depan, aku pasti bisa membangkitkan garis keturunan kelas raja dan menginjak-injak 6 pahlawan matahari terik di bawah kakiku. Mata Yang Zaitian penuh arogansi dan percaya diri. Lalu, dalam sekejap, dia menuju ke sarang semut darah. Lu Ming, yang sedang duduk bersila di samping sarang semut darah, tiba-tiba mengangkat alisnya dan membuka matanya. Di kejauhan, lebih dari selusin sosok mendekat dengan cepat. Akhirnya, ada seseorang di sini. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ada total 12 orang, dan jelas bahwa mereka adalah murid dari sekolah pedang 10 penjuru. Tak lama kemudian, mereka berdua mendekati sarang semut darah. Apa itu? Tianyun. Ketika mereka berdua melihat Tianyun, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka berhenti. Mereka tidak mendekat, malah sedikit takut. Tidak banyak orang berkuasa di antara mereka. Mereka juga telah melihat kekuatan tempur Lu Ming. Mereka jelas bukan tandingannya. Tianyun, jadi kamu bersembunyi di sini selama ini. Anda benar-benar tahu cara memilih tempat. Tidak heran jika banyak murid sekolah pedang 10 arahku tidak dapat menemukanmu. Seorang murid dari sekolah pedang 10 penjuru berteriak. Bersembunyi di sini. Lu Ming tersenyum tipis. Saya rasa begitu. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Sekarang, serahkan cincin penyimpanan Anda. Apa, Anda ingin kami menyerahkan cincin penyimpanan kami? Kedua belas murid dari sekolah pedang 10 penjuru semuanya tercengang. Omong kosong, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya merampok Anda, serahkan cincin penyimpanan Anda dan Anda bisa hidup. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Tianyun, beraninya kamu. Kami tidak mencari masalah dengan Anda, dan Anda berpikir untuk merampok cincin penyimpanan kami. Beraninya kamu. Kedua belas murid dari sekolah pedang 10 penjuru merasa tidak percaya. Lu Ming telah menunggu di sini untuk merampok mereka. Bagaimana dia berani melakukan ini? Bang! Lu Ming tidak mau membuang-buang napas untuk mereka. Dia segera bergerak. Sosoknya seperti kilatan petir, langsung muncul di atas 12 orang itu. Dengan goyangan tombak iblis yang menundukkan, itu berubah menjadi 12 bayangan tombak, meledakkan ke-12 orang itu. Tianyun, jangan berpikir kami takut padamu. Ayo bergabung dan bunuh dia. Ke-12 dari mereka meraung dan menyerang bersama. 12 serangan diluncurkan ke Lu Ming. Bang! Bang! Ledakan keras terdengar dan tanah retak. Ke-12 orang itu menjerit kesakitan. Separuh tubuh mereka tertancap di tanah. Mereka memuntahkan seteguk besar darah dan memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Meskipun tidak ada seorang pun di antara 12 orang yang memahami kekuatan, mereka masih jauh lebih unggul dari seniman bela diri biasa. Namun, ketika ke-12 dari mereka bergabung, mereka menjadi lemah seperti bayi di tangan Lu Ming. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Satu gerakan dan dia sudah setengah mati. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai alam master bela diri kelas 5, dan teknik naga perangnya yang sebenarnya telah menembus ke tahap keempat. Selain itu, tombak penakluk iblis memiliki berat lebih dari 10.000 pon. Kekuatan tombak biasa sangat mengejutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh orang biasa. Dan sekarang, apakah kamu akan menyerahkan cincin penyimpanannya atau tidak?
Lu Ming menatap ke bawah pada 12 pemuda dari Sekte Pedang 10 Arah. Kami akan membayar. Kedua-belas pemuda itu berteriak secara berurutan. Mereka melepas cincin penyimpanan di tangan mereka dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming menyimpannya sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Pergilah. Kedua-belas dari mereka merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Mereka berjuang untuk keluar dari tanah dan melarikan diri ke kejauhan. Lu Ming tidak benar-benar ingin membunuh semua murid sekolah pedang yang ada di mana-mana. Jika perlu, dia bisa membunuh sebagian kecil dari mereka untuk mengintimidasi mereka. Jika dia benar-benar membunuh semua murid sekolah pedang 10 penjuru, para petinggi sekolah kemungkinan besar akan marah dan menjadi gila, ingin membunuhnya dengan cara apapun. Ini bukanlah yang diinginkan Lu Ming saat ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan seluruh sekte pedang yang ada di mana-mana. Setelah menyingkirkan 12 cincin penyimpanan, Lu Ming hendak terus duduk bersila. Dari arah lain, dua sosok mendekat dengan kecepatan tinggi. Sungguh usaha yang sia-sia untuk menemukannya setelah mencarinya kemana-mana. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kedua orang ini adalah Bai Qi dan seorang pemuda berjubah hijau. Kaisar Naga Abadi Chapter 228 Bahasa Indonesia. Chapter 228, Chapter 228 Scared out of his wits. Bai Qi and the young man in green were smiling. During this period of time, they had worked together to secretly hunt down blood ants. In addition, the two of them were originally the top 10 experts of the General Star House Outer Hall and were very powerful, so their harvest was quite good. In the meantime, they even encountered an nest, which they cleared out. Moreover, as long as they encountered disciples of the Ten Direction Sword School, no matter how strong or weak they were, they would stay far away, so they didn't encounter any danger. Haha, the blood and eggs we've collect this time are enough to exchange for a lot of blood refinement pellets. In the future, we'll definitely be able to awaken a powerful second bloodline. At that time, the General Star Hall will be the world of the two of us. The green-robed youth looked. That's right, that Tianyun actually wanted to kill me. Unfortunately, he was too arrogant. He actually challenged all the experts of the Ten Direction Sword School. I think he would have been killed by the disciples of the Ten Direction Sword School long ago. Bai Qi's eyes revealed a ferocious look. We're about to reach the blood and nest. We'll observe in secret and wait for the others to attack. There is someone in front. As the green-robed young man was speaking, he suddenly froze and looked ahead. Someone stared. Bai Qi also looked over, and his expression changed drastically. He was so scared that he almost spit himself. Tianyun, why aren't you dead yet? Bai Qi let out a sharp cry. You're not dead yet, so how could I die? Lu Ming got up and looked at Bai Qi coldly. Go, quickly go. Bai Qi's entire body trembled. He let out a low roar and ran back. However, the green-robed young man's reaction was even faster than Bai Qi's. He had already turned around and ran away. Bai Qi, I said I would kill you. Do you think you can escape? Lu Ming smiled faintly. He took a step forward and chased after Bai Qi like the wind. Ah! Bai Qi shouted. He felt his feet sucking and his body turning cold. He ran forward with all his strength. Wait for me. Bai Qi shouted. The green-robed young man was faster than him. Why would the green-robed young man pay attention to him? Outside the blood and secret realm, he had also targeted Lu Ming. Now, he was also scared to death. Why would he stop? Bai Qi felt a chill down his spine and his scalp went numb. He felt as if death was approaching him. Escape. I must escape. I can't die. Bai Qi roared. However, Lu Ming was getting closer and closer to him. At this time, dozens of figures suddenly rushed over from the distance. They were all disciples of the Si Fang Sword School. Mata Bai Qi berbinar dan dia sangat gembira. Kecepatannya sepertinya meningkat sedikit dan dia berlari menuju orang-orang dari Sekte Pedang 10 Arah dengan kecepatan penuh. Dia berteriak, saudara-saudara dari Sekte Pedang 10 Penjuru, Tianyun ada di sini. Tianyun ada di sini. Dia membunuh seorang murid dari Sekte Pedang 10 Penjurumu.
Terlepas dari apakah Lu Ming telah membunuhnya atau tidak, dia harus mengatakan bahwa Lu Ming telah membunuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa melarikan diri. Tian Yun, ada lebih dari 30 murid dari sekolah pedang 10 arah di depan mereka, dan yang memimpin mereka adalah kakak senior Gao. Dia tertegun sejenak, lalu mengungkapkan niat membunuh yang dingin dan meraung, itu Tian Yun. Hahaha, saya akhirnya menemukannya. Segera, dia berlari menuju Lu Ming. Haha, kakak senior Gao sangat beruntung. Murid lain dari Sekte Pedang 10 Penjuru tertawa dan mengikuti. Melihat murid-murid Sekte Pedang yang ada di mana-mana datang, Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dia tidak lagi terburu-buru membunuh Bai Qi dan perlahan berjalan ke depan. Bas, bas. Dalam sekejap, murid Sekte Pedang segala arah mengepung Lu Ming. Bai Qi sangat gembira dan menghela nafas panjang. Nak, kamu mungkin dari Aula Bintang Jenderal, tapi karena Tian Yun ingin membunuhmu, aku akan melindungimu. Diam. Kakak senior Gao melirik Bai Qi dan memerintahkan. Ya, Bai Qi mengangguk berulang kali, tapi dia tertawa di dalam hatinya, Tian Yun, surga belum meninggalkanku. Saat ini, orang yang akan mati adalah kamu. Kakak senior Gao memalingkan muka dari Bai Qi dan menoleh ke Lu Ming dengan niat membunuh yang dingin. Tian Yun, kamu telah bersembunyi dariku selama berhari-hari. Pada akhirnya, kamu masih akan mati di tanganku. Ingat namaku, aku Gao Tianquo. Gao Tianquo, kan? Baiklah, sekarang, saya nyatakan bahwa ini adalah perampokan. Serahkan semua cincin penyimpananmu. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Apa yang baru saja Anda katakan? Perampokan. Gao Tianquo berteriak, mengira dia salah dengar. Omong kosong. Serahkan cincin penyimpananmu atau kamu akan tinggal di sini selamanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, Tian Yun, menurutku kamu sudah gila. Aku akan membangunkanmu sekarang. Gao Tianquo tertawa, berdebar. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, dan bumi bergemuruh. Aura yang kuat dan berat terpancar dari tubuh Gao Tianquo. Seolah-olah ada gunung yang berdiri di sana. Kekuatan gunung. Mati. Sebuah pedang besar muncul di tangan Gao Tianquo. Dia melangkah menuju Lu Ming seperti gunung. Tian Yun sudah mati. Seorang murid dari sekolah pedang 10 penjuru mencibir. Namun saat berikutnya, mereka semua tercengang. Ledakan. Aura panas dan destruktif muncul dari tubuh Lu Ming. Aura panas menyembur keluar, dan suhu dalam radius 100 meter meningkat dengan cepat. Ledakan. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan. Itu seperti bintang jatuh yang jatuh dari langit dan menabrak gunung. Gunung itu runtuh. Gao Tianquo mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terbang seperti bola karet. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Kakak senior Gao, kamu kalah. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Ini, bagaimana ini mungkin? Murid dari sekolah pedang 10 penjuru berkata dengan bingung. Tidak jauh dari situ, pupil mata Bai Qi berkontraksi tajam dan wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya, kekuatan api. Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Bang! Lu Ming maju selangkah. Aura di tubuhnya meledak dan menekan murid sekte pedang yang ada di mana-mana. Tidak bagus, ayo serang bersama. Para murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru berteriak. Tanah longsor. Lu Ming berkata dengan lembut. Tombak penakluk iblis bersinar dan mengembun menjadi tombak besar yang setebal tangki air dan panjang 100 meter. Tombak besar itu menekan ke bawah, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak dan meledak ke segala arah. Jeritan dan raungan terdengar. Para murid dari sekolah pedang 10 penjuru terlempar seperti bola karet dan terjatuh di semua tempat. Hanya dua orang yang masih berdiri di sana. Bai Qi dan pemuda berjubah hijau. Saat ini, wajah Bai Qi pucat pasi. Tubuh dan bibirnya gemetar tanpa henti, dan matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Awalnya, dia sangat gembira ketika dia bertemu dengan murid sekolah pedang segala arah. Dia berpikir bahwa dia telah diselamatkan dan Lu Ming pasti sudah mati. Dia tidak bisa membunuh Lu Ming sama sekali. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa 30 murid dari sekolah pedang 10 arah
termasuk para jenius terbaik yang telah memahami kekuatan, akan dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lu Ming berjalan menuju Bai Qi selangkah demi selangkah, senyum mengejek terlihat di sudut mulutnya. Jangan bunuh aku. Bai Qi berteriak, dia tidak mempunyai keberanian untuk melawan. Jangan bunuh kamu. Hehe, kamu sungguh naif. Katakan padaku, jika kamu bisa memberiku alasan mengapa aku tidak membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming mencibir. Kaisar Naga Abadi Chapter 229 Bahasa Indonesia. Tanda tanya. Bai Qi only said, and call not continue. Previously, outside the Blood and Secret Realm, he had repeatedly targeted Lu Ming and deliberately pushed the blame of the omnidirectional sword sect hunting down the students of the General Stars Hall to Lu Ming, causing the people of the General Stars Hall to not hide the truth from Lu Ming. Just now, he had incited the disciples of the Ten Directions Sword sect to kill Lu Ming. The reason why Lu Ming did not kill him, he couldn't even think of one. It seems like you didn't. Then go to hell, Lu Ming sighed coldly. Don't kill me. Suddenly, Bai Qi knelt down and cried, Tianyun, please spare my dog life. In the future, no matter what you want me to do, I'll agree to it. From now on, I'll be your slave, and you can order me around. Be my slave. Are you even worthy? Lu Ming sighed indifferently. Boom! A powerful aura burst out from his body and pressed toward Bai Qi and the young man in green. Bai Qi felt like he was being crushed by a mountain, and it became difficult for him to breathe. It's not that easy to kill me. At this moment, the young man in the green robe roared and burst out with all his strength, rushing toward Lu Ming. He wanted to trade his life for a chance of survival. But how was that possible? Whoosh! The dazzling spear pierced through the air and went through the green robed youth's forehead. Blood splattered everywhere, and the red and white matter splattered all over Bai Qi's face. Bai Qi screamed in fear. At this moment, he felt hopeless and helpless. The green-robed young man was more powerful than him, but he was killed by Lu Ming in one move. He did not even have the courage to resist. Don't kill me. I was wrong. I shouldn't have offended you. I was wrong. Bai Qi shouted hysterically. At this moment, he was filled with regret. He regretted offending Lu Ming. Lu Ming was not someone he could offend. It's all Bai Long's fault. It's all his fault. Why did we have to provoke this monster? It's all his fault. Bai Qi roared in his heart. He was blaming everything on Bai Long. If not for Bai Long, how would he have offended Lu Ming? What trash! You've really dirtied my hands. Lu Ming muttered. Yes, killing me would be dirtying your hands. Yes, you're right. Bai Qi seemed to have grabbed onto the last life-saving straw as he yelled out. But, if I don't kill you, I won't be at ease. Lu Ming muttered again, his voice exuding a bone-chilling chorus. Don't. Just as Bai Qi was about to shout, a ray of spear light flashed and disappeared into Bai Qi's forehead. Bai Qi, dead. Now, it's time for you to hand over your storage rings, right? Lu Ming's gaze swept across the disciples of the omnidirectional sword sect. Wajah para murid dari sekte pedang yang ada di mana-mana menjadi pucat. Mereka telah menyaksikan kekuatan tempur dan kekejaman Lu Ming yang menakutkan dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, mereka adalah murid dari sekolah pedang 10 penjuru dan biasanya tinggi dan perkasa. Sekarang, mereka sebenarnya akan menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Tianyun, jika kamu melakukan ini, sekte pedang 10 penjuru tidak akan melepaskanmu. Seseorang berteriak, sepertinya aku tidak akan menyerahkannya. Lalu aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Lu Ming mencibir dan sosoknya berkedip-kedip seperti hantu. Murid dari sekte pedang yang ada di mana-mana telah terluka parah oleh Lu Ming. Dia tidak punya cara untuk melawan dan cincin penyimpanannya dilepas oleh Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming dengan santai meraih dan melemparkan murid-murid sekte pedang segala arah.
Mereka terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian, yang kedua ditumpuk di atas, dan semakin tinggi seperti piramida manusia. Yang terakhir adalah Gao Tiankuo. Setelah Lu Min melepas cincin penyimpanannya, Lu Ming menendangnya dan dia terbang tinggi ke udara, mendarat di atas lebih dari 30 murid Sekte Pedang Sifang. Lebih dari 30 murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru ditumpuk hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan muncul di titik tertinggi. Dia menginjak tubuh Gao Tiankuo dan menunggu. 30 atau lebih murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru meraung marah, tapi itu tidak ada gunanya. Sesaat kemudian, Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Akhirnya, sampai di sini. Lu Ming bergumam. Di kejauhan, banyak sosok yang melompat dan mendekat dengan kecepatan ekstrim. Ada lebih dari 200 orang. Sekte Pedang 10 Arah telah mengirim semua orang yang tersisa dari Aula Bintang ke sarang semut darah. Sosok itu berkedip-kedip, dan tak lama kemudian, dia sudah berada di dekatnya. Tianyun, itu Tianyun. Itu adalah adik junior Sekte Pedang Sifangku. Sial, bagaimana mereka bisa kalah dari Tianyun? Brengsek, bagaimana Tianyun bisa memperlakukan mereka seperti ini? Brengsek. Mata hampir 200 murid dari sekolah pedang yang ada di mana-mana menjadi merah ketika mereka melihat pemandangan ini. Niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuh mereka saat mereka menatap Lu Ming dengan niat membunuh. Di arah lain, lebih dari 20 siswa dari Aula Bintang Umum tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini, bukankah Tianyun ini terlalu sombong? Tirani, saya pikir dia mencari kematian. Sebaiknya kita menjauh darinya. Para siswa dari Aula Bintang Umum sedang berdiskusi. Saudara Tianyun, Ming Cheng ada di antara mereka. Dia berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Saudara Ming, menjauhlah dariku dan tonton saja pertunjukannya. Lu Ming tersenyum pada Ming Cheng dan melambaikan tangannya. Ming Cheng mau tidak mau menghentikan langkahnya. Seolah-olah kata-kata Lu Ming memiliki kekuatan magis yang tidak dapat dia tolak. Bahkan dia tidak menyadarinya. Tianyun, gerakan kakimu yang bau dan lepaskan kakak laki-laki Sekte Pedang Sifangku. Katakan padaku, metode tercela apa yang kamu gunakan untuk menyerang secara diam-diam seorang ahli dari Sekolah Pedang 10 Penjuru milikku. Sial, kamu akan mati 10.000 kali karena kelakuanmu, tahu. Petik 2. Para murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru terus berteriak. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia memanggil sebentar dan perlahan berhenti. Saya menyuruh mereka menyerahkan cincin penyimpanan mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Itu sebabnya mereka berakhir seperti ini. Sekarang, serahkan semua cincin penyimpananmu, kalau tidak, kamu akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, suara tenang Lu Ming menyebar ke seluruh tempat. Apa? Para murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru tercengang. Para siswa dari Aula Bintang Umum juga tercengang. Tianyun sedang merampok murid-murid Sekolah Pedang 10 Penjuru. Gila? Gila, Tianyun sudah gila. Semua orang meraung dalam hati mereka. Tianyun sebenarnya ingin merampok sendiri hampir 200 orang dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Jika dia tidak gila, lalu apa? Tianyun, sepertinya kamu sudah bersembunyi selama beberapa hari. Kamu benar-benar sudah gila. Tapi bagaimanapun juga, kamu pasti mati hari ini. Sesosok tubuh kurus dan tinggi keluar dari kerumunan orang-orang dari Sekte Pedang 10 Arah. Dia memancarkan aura yang kuat. Lu Ming mengenali orang ini. Dia adalah salah satu dari 6 orang dari Sekte Pedang 10 Penjuru yang telah memahami kekuatan. Bas. Dengan cepat, dua pemuda lainnya keluar. Aura mereka tidak lebih lemah dari aura pemuda kurus dan tinggi itu. Keduanya juga memahami kekuatan. Mereka bertiga memelototi Lu Ming dengan niat membunuh, siap menyerang kapan saja. Jangan ceroboh. Kekuatan tempur orang ini tidak bisa dianggap remeh. Anda sebaiknya bergabung dan membunuhnya. Gao Tiankuo, yang berada di kaki Lu Ming, berteriak. Ekspresi orang-orang dari Sekte Pedang 10 Penjuru berubah. Mereka awalnya mengira Lu Ming telah menggunakan cara tercela untuk menyakiti Gao Tiankuo dan yang lainnya. Namun, tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Mungkinkah Lu Ming benar-benar sekuat itu? Ketiga pemimpin itu ragu-ragu. Kaisar Naga Abadi Chapter 230 Bahasa Indonesia
Bab 230, melawan 200 orang sendirian. Tianyun tercela dan tidak tahu malu. Dia pantas mati 1000 kali. Dialah orang yang ingin dibunuh oleh tetua Kyuushi. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Pemuda jangkung dan kurus melambaikan tangannya dan berteriak. Baiklah, ayo serang bersama. Murid-murid lain dari sekolah pedang 10 penjuru berteriak. Lebih dari 200 orang menghunus pedang mereka, dan pedang ki yang menakutkan berkumpul, menimbulkan angin dan awan. Sangat menakutkan. Tanah mengeluarkan serangkaian suara retakan saat bekas pedang muncul. Di kejauhan, wajah orang-orang dari aula bintang umum berubah drastis. Kekuatan gabungan dari hampir 200 murid sekolah pedang 10 penjuru terlalu mencengangkan. Bahkan seorang guru bela diri kelas 9 yang hebat harus mundur. Tianyun terlalu sombong. Dia hanya menuai apa yang dia tabur. Seseorang di Star Hall umum berkata, Saudara Tianyun. Ming Cheng meraung, sangat khawatir. Hahaha, kalau mau menyerang ya serang saja. Berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong. Biarkan aku melihat apakah sekolah pedang 10 arah adalah sekumpulan sampah. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kamu sedang mencari kematian. Serang dan bunuh dia. Para murid dari sekolah pedang 10 penjuru berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, lebih dari 50 sinar pedang ki melonjak ke langit dan menebas Lu Ming dengan kekuatan yang menakutkan. Lebih dari 50 aura pedang menyelimuti Lu Ming sepenuhnya. Tatapan Lu Ming tenang dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Bas! Sosok Lu Ming bersinar. Tubuhnya memancarkan rasa kelincahan dan kecepatan ekstrim. Dia mengambil langkah di udara dan seketika, serangkaian bayangan muncul di udara. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. 50 pedang ki hanya mengenai bayangannya. Tak satu pun dari mereka mengenai Lu Ming yang asli. Kekuatan angin, itu adalah kekuatan angin. Seseorang dari sekte pedang 10 arah berteriak. Jadi dia telah memahami kekuatan angin. Tidak heran dia begitu sombong. Semuanya, serang bersama dan tutup semua jalur mundur. Biarpun dia telah memahami kekuatan angin, dia tetap akan mati. Pemuda jangkung dan kurus itu meraung. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa lebih dari 30 orang yang telah dimasukkan ke dalam arhat oleh Lu Ming telah membelalakan mata mereka karena terkejut. Kekuatan angin. Baru saja, Lu Ming dengan jelas menggunakan kekuatan api saat dia menyerang mereka. Sekarang, dia benar-benar menggunakan kekuatan angin. Mungkinkah dia memahami dua jenis si? Mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Seorang master bela diri yang hebat di usia yang begitu muda sebenarnya telah memahami dua jenis si. Monster macam apa ini? Tidak bagus, dia tidak hanya memahami kekuatan angin, tapi juga kekuatan api. Gao Tiankuo meraung. Apa? Murid-murid lain dari sekolah pedang 10 arah semuanya tercengang. Dia bahkan memahami kekuatan api. Bagaimana mungkin? Gao Tiankuo pasti dipukuli dengan konyol. Di alam master bela diri yang hebat, mampu memahami suatu jenis kekuatan sudah merupakan seorang jenius yang langka, 1 dari 10.000. Adapun untuk memahami dua jenis si, bagaimana mungkin? Tidak banyak penggarap alam leluhur bela diri yang memahami dua jenis si, bukan? Mereka yakin Gao Tiankuo pasti dipukuli secara konyol. Namun, saat berikutnya, mereka merasa bodoh. Ledakan. Pada saat itu, gelombang energi yang mengerikan meletus dari tubuh Lu Ming seperti gunung berapi. Ini adalah jenis kekuatan lain, kekuatan api. Ini. Mata para murid sekte pedang 10 penjuru hampir keluar dari rongganya, dan lidah mereka semua keluh. Lu Ming benar-benar memahami dua jenis kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming berteriak keras, suaranya seperti guntur. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju murid sekte pedang 10 penjuru. Dengan kombinasi angin dan api, kekuatan tempurnya meroket. Ayo serang bersama, ayo serang bersama. Biarpun dia telah memahami dua jenis si, terus kenapa? Bagaimanapun, dia hanya satu orang. Jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa membunuhnya. Ayo serang bersama. Ledakan. Ledakan. Sinar pedang ki muncul, dan total ada 200 sinar pedang ki. Sangat menakutkan. Tanah longsor. Lu Ming melolong panjang dan memegang tombak dengan kedua tangannya. Sinar tombak besar yang panjangnya 100 meter terbentuk.
Tombak itu sangat cepat sehingga tampak nyata, seperti tombak sungguhan. Di sekitar pancaran tombak, ada nyala api dan angin kencang. Angin membantu api menyala lebih kencang, seperti tombak api. Ledakan. Cahaya tombak besar itu meledak dengan getaran yang mengerikan. Membunuh. Membunuh. Hampir 200 murid sekolah pedang yang ada di mana-mana meraung dan pedang ki mereka yang mempesona menebas ke arah Luming. Cahaya tombak dan pedang ki bertabrakan, menyebabkan ledakan hebat. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dalam lingkaran, membentuk hembusan angin kencang. Tanah tampak seperti baru dibajak, dan jurang dalam muncul, memanjang hingga ratusan meter. Pusat tabrakan antara pancaran tombak dan pedang ki diledakkan ke dalam lubang yang kedalamannya lebih dari 10 meter dan lebarnya lebih dari 30 meter. Bagaimana kabar Tianyun? Dia seharusnya sudah dibunuh sekarang, kan? Di kejauhan, orang-orang dari Aula Bintang Umum melihat pemandangan yang dipenuhi debu dan menebak-nebak dalam hati mereka. Namun ketika asap dan debu menghilang, mereka tercengang. Luming memegang tombak panjang di tangannya dan berdiri dengan bangga. Tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat dan dia berdiri tegak. Apa yang telah terjadi? Bahkan tidak ada bekas luka. Di sisi lain, beberapa orang dari sekolah pedang 10 arah dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, seperti alam Grandmaster kelas 3 dan 4, semuanya memiliki wajah pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Luming tidak hanya tidak mati, tetapi dia bahkan lebih unggul. Bagaimana mungkin? Ketika hampir 200 orang bergabung, bahkan guru besar kelas 9 pun harus mundur. Luming sebenarnya telah memblokirnya dan bahkan berada di atas angin. Ini seperti cerita fantasi. Hampir 200 orang dari Sekte Pedang 10 Penjuru semuanya membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Jenius dari Sekolah Pedang 10 Penjuru, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Hari ini, tinggalkan cincin penyimpananmu, atau mati. Bas, Luming maju selangkah dan bergegas menuju orang-orang dari Sekte Pedang segala arah. Bergandengan tangan, jangan berpisah. Seseorang berteriak, namun, semuanya sudah terlambat. Luming seperti seekor harimau dalam kawanan serigala, menyerang kerumunan murid dari sekolah pedang segala arah. Dengan sapuan tombak panjangnya, puluhan orang terlempar. Mereka jatuh ke tanah dan darah mengucur. Mereka tidak bisa melawan Luming sama sekali. Kekuatan tempur Luming saat ini terlalu kuat. Dia memiliki budidaya master bela diri kelas 5 yang hebat, tahap keempat dari teknik naga perang sejati, dan kekuatan angin dan apinya telah mencapai tahap kesuksesan awal. Jika digabungkan, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Yang terkuat dari para pemuda ini hanya berada di puncak alam master bela diri kelas 6, dan mereka bukan tandingan Luming. Bahkan beberapa pemuda yang memahami kekuatan pun sama. Bang, bang, hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 100 murid Sekte Pedang 10 Penjuru telah jatuh ke tanah. Semua orang di Aula Bintang tercengang. Beberapa dari mereka menggosok mata dengan keras, mengira mereka sedang bermimpi. Ini, dia monster, aneh. Ming Cheng juga tercengang dan dia meraung di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia sudah menganggap Luming setinggi mungkin. Namun, pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Luming. Kemampuan Luming jauh melebihi imajinasinya. Bang, bang. Luming memegang tombak panjang di tangannya dan bergerak tanpa hambatan. Dengan satu cambuk, sejumlah besar murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru mengalami patah pelindung tulang dan jatuh ke tanah. Bahkan seorang jenius yang memahami kekuatan tidak bisa lepas dari nasib tulang punggungnya patah dalam satu serangan. Berlari, murid-murid lain dari Sekolah Pedang 10 Penjuru berteriak. Mereka hanya takut karena akalnya. Tidak ada cara untuk menolak sama sekali. Kekuatan mereka berada pada level yang sangat berbeda. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar, seperti rolling thunder. Sesosok sebenarnya sedang menginjak kehampaan dan bergegas dengan kecepatan ekstrim. Itu kakak senior Yang Zaitian. Kakak senior Yang Zaitian ada di sini. Kami terselamatkan. Seorang murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru berteriak dengan gila. Koma.